Halo, selamat datang di podcast Lasanda. Perkenalkan, saya Elsafiatur Rahmatilla. Di podcast perdana ini, saya akan mengundang guru hebat dari SLB Negeri Pandaan. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema vokasi berprestasi. Kita akan diskusi bareng, ngobrol bareng tentang keunggulan vokasi di SLB Negeri Pandaan dan pengalaman-pengalaman lomba vokasi di tingkat nasional. Baik, di sini saya sudah bersama guru hebat dari SLB Negeri Pandaan. Silahkan memperkenalkan diri Ibu. Halo, saya pendatang dari vokasi Lingkungan Kecantikan. Halo, Assalamualaikum. Saya Ibu Siti Aminah dari vokasi Seni Kriya. Oke, Bu, ini kan yang pertama kita bahas tentang vokasi berprestasi yang sedang digeluti sampai hari ini. Lalu apakah di SLB Negeri Pandaan ini ada vokasi yang tidak berprestasi ya, Bu? Soalnya kayak dibedakan ya, vokasi berprestasi, apakah ada lagi? Siapa saya? Iya, boleh dikatakan dulu. Vokasi di SLB Pandaan memang dibagi menjadi dua, vokasi yang berprestasi dan ada vokasi saja, yaitu vokasi yang tidak berprestasi. Sebenarnya bukan tidak berprestasi ya, tapi kedepannya memang negara kita belum ada perlombaan mengenai beberapa vokasi itu. Jadi vokasi berprestasi itu vokasi yang setiap tahunnya secara konsisten ada seleksinya dari tingkat kabupaten sampai nasional. Sedangkan untuk vokasi yang biasa yang tidak berprestasi itu merupakan vokasi yang diciptakan di SLB Pandaan yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa di sini, yang memang negara belum melakukan mengadakan seleksi secara murni untuk itu. Jadi memang vokasi yang hanya bertujuan karena untuk survive ya. Lalu vokasi berprestasi ini dan vokasi tidak berprestasi ini apa sih di SLB Negeri Pandaan? Pertama kalau yang vokasi prestasi itu ada satu tata kecantikan. Yang kedua saya ya seni kriya, terus ada lagi tata boga, ada lagi batik, banyak kok menjahit, tata busana, ada dokumennya Bu Rosita itu Bu Rosita. Oh iya, ada juga IT sama bidangnya pras. Oke. Terus untuk yang vokasi tidak berprestasi, vokasi kerumah tanggaan. Nah itu lebih bertujuan untuk kemandirian anak, tujuannya itu aja sih. Dan harapannya juga kerumah tanggaan itu juga untuk itu ya Bu, apa namanya, semacam kayak mungkin menjadi modal mereka nanti kalau udah lulus bisa berwirausaha dari itu. Jadi setiap hari Kamis itu ada pelatihan untuk anak-anak, misalkan membuat kudapan, misalkan membuat gorengan, bisa membuat sinom atau semacam-macam minuman. Mereka kemas dan sampai mereka menjualnya. Jadi mulai dari proses, mulai dari pemasarannya, bagaimana caranya penjualannya, bagaimana sih penjualannya ya kayak ke sekitar lingkungan sekolah aja, wali murid, guru-guru, teman sebayanya dia di situ. vokasi ada lagi satu tata geraha ya Bu, itu baru sekali yang lagi kebimbingnya sama Pak Heri Sutrisno, itu baru banget, baru diciptakan, nah baru diadakan, maksudnya di sekolah kita di tata geraha itu. Nah, vokasi berprestasi dan tidak berprestasi ini dilakukan berapa minggu sekali? Kalau vokasi berprestasi dan vokasi non prestasi maksudnya, Iya, itu setiap prestasi ya sekarang. Ya, setiap minggu ada, setiap hari Kamis kita sama-sama jalan dengan bidangnya masing-masing. Cuma kalau bedanya, kalau prestasi itu kita kalau udah jublis sudah turun, nah kita mempelajari jublis itu, jadi mungkin lebih lebih gerak, lebih misalkan bisa seminggu full, bisa seminggu 2 kali, bisa 3 minggu kan, 1 minggu 3 kali, ya sikon aja sih.
Soalnya kan lebih persiapan untuk lomba. Iya. Nah, untuk pematangan anaknya, untuk trialnya. Jadi untuk vokasi di SMP Negeri Padang setiap hari Kamis selalu dilakukan kontinu ya. Ya betul. Oke, keren sekali. Lalu untuk vokasi berprestasi ini, gimana sih ibu ini bisa tahu bakat dan potensi anak? Kan pasti ada beberapa anak yang ikut vokasi itu ya, Bu. Ya, Itu gimana caranya? kalau yang prestasi itu memang sengaja kita ambil anak-anak pilihan yang punya kompetensi sesuai bidangnya ya. Karena ada asesmen talenta. Ya, betul. Berarti di SMP ada asesmen talenta. Ya, sebelum kita memilih anak itu kita memilihnya dari asesmen talenta itu ya. Dari asesmen talenta harapannya memang kita menemukan bakat, terus kita ambil, oh ini cocoknya anak ini mana sih? Oh ini anaknya cocoknya tata rias, oh ini cocoknya tata boga, ini kan. Nah kita kan lihat dari situ. Itu asesmen talenta itu dilakukan pas kapan ya, Bu? Biasanya di semester 2 ya Bu. Oh, OTW ke semester 2. Bulan Desember ini sebenarnya mesti kita akan melakukan asesmen talenta itu. Setiap tahunnya seperti itu untuk mencari bakat-bakat itu. Nah, asesmen talenta ini apakah ada pihak yang terlibat? Siapa saja yang terlibat di asesmen talenta ini? Ataukah ada pembimbing yang lain atau semuanya bergerak bareng? Ya, yang pasti kan bergerak bersama sesuai dengan mutu kita. Iya, temanya di mana, Bu? Coba bergerak bersama, sukses bersama itu yang kata kita. Jadi semuanya bergerak bareng-bareng, mulai dari guru, mulai dari pembimbing khusus, terutama kepala sekolah ya yang number one harus mendukung kegiatan ini ya. Kepala sekolah ini siapa, Bu? Mungkin sahabat Selasanda juga harus tahu kepala sekolah kita, ya kan? Ibu Siapa? Dr. Evi. Ibu Dokter Iva. Oh iya, Maaf, sahabat saya lupa ya. ayo kita ya. Iya Bu Iva. Ibu Dokter Iva Evrina Biansyah, SSIMPD ya. Iya, yang tahu sekali. Halo Iva. Khususnya ya ini ada kesempatan kita Bu Tata untuk mengucapkan terima kasih kepada Bu Tata kepada Bu Iva yang sudah selalu mewadahi dan support kita untuk selalu bebas berkreasi sampai kita berprestasi. Terutama untuk Iya. Sama support, ya mungkin jalan ya. Apapun kita berkorban, tapi kalau nggak ada support dana, tidak ada support Sistem yang baik. ya tidak akan berjalan. Thank you Eva. Bu, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Silakan. Jangan lupa ya. Tadi Ibu menjelaskan tentang Prestasi. nah itu. Tadi Ibu menjelaskan asesmen talenta. Kita kembali ke asesmen talenta lagi. Asesmen talentanya itu satu hari ya biasanya itu kita laksanakan satu hari mulai dari pagi mulai kita sudah pertamanya kita ke kelas dulu kita mengasah terus kan memang berawal dari wali kelas dulu mana Bu memang kita dewan kan ke kelas mana Bu muridnya yang bakal ikut tes ini karena satu yang tahu tentang kemampuan muridnya itu kan ya wali kelas. Nah wali kelas yang merekomendasikan ikutkan kemana. Kalau sudah terdata semuanya, kita masuk di data, kita ada tim asesmen talenta. Ya kita coba benar nggak sih mereka ini berkompeten di sini. Oke. Dan juga ada pelatihannya ya Bu ya. Sekilas lah untuk pembuktian. Karena memang dia memang berbakat. Tesnya memang real ya, jadi memang kalau tetap pendidikan juga teknik dasarnya dia mampu enggak, kalau misalnya dia juga ada tesnya. Misalnya menyusun batu secara artistik ini gimana, berhasil enggak? Karena memang ada kok banyak juga yang sudah disarankan sama mereka ternyata nggak cocok. Oke. Ya, meskipun hanya menyusun batu aja, tapi batunya itu tidak jadi estetik apa malah hancur.
Berarti ibu sudah mempunyai kriteria penilaian ya? Oh iya, Apa pasti. saja boleh dong di-spill sedikit saja untuk sahabat kelas Anda yang sedang menonton. Sedikit saja Bu, mungkin bisa. Garis besarnya aja hari kita Iya, tahu. boleh juga bisa. Kalau dilihat dulu kalau kecantikannya ya pasti teknik dasar ya. Iya. Garis besarnya pasti teknik dasar. Kalau teknik dasarnya dia oke, pengembangannya pasti Lebih mudah. itu aja sih penilaiannya. Sama, saya rasa babnya juga begitu ya. Iya ya, teknik dasarnya. Kalau sudah oke, Ya lanjut. Pengembangannya. Pengembangannya terus improve-nya kita tahu ya. Yang paling penting itu improve-nya. Terus kita suka sama siswa yang improve-nya liar. Maksudnya dalam artian bukan liar anaknya, liar kreativitasnya. Harusnya kalau kita begini dia lebih punya ide lagi ya seperti ini ya. Itu yang kita maksud improve-nya liar. Keren-keren. Ya itu yang kita cari. Berarti asesmen talenta, setelah asesmen talenta ini berjalan, sudah tahu nih anak ini si A. Berarti langsung ibu drill lagi. Oh iya. Itu berapa Bu? Apakah ada 1, 2, atau 3 orang? Nah, tergantung penjaringannya nanti kita dapat berapa siswa di situ. Nah kita setiap minggu dengan setiap hari Kamis kita akan coba berikan materi-materi. Ya dia siapa yang paling terbaik. Itu yang kita ambil nantinya. Yang kita ambil nantinya kalau udah bisnya sudah keluar baru kita ambil. Tapi semua sih dan saya coba. Kalau saya sih misalkan ada 3 anak atau 4 anak, semua saya coba mana yang paling terbaik. Nah, hasilnya mana yang paling terbaik, itu yang saya ambil. Kalau kita Kalau di kecantikan biasanya habis dari asesmen talenta itu kita dapat berapa siswa ya, katakan 5 siswa. Itu saya coba lagi. Kalau selama 3 bulan tidak ada progres, biasanya akan saya rekomendasikan untuk ke penghasilan. Nanti sisanya kalau sudah keluar, saya tes lagi nih sisanya siapa yang Berarti untuk siswa-siswi akhirnya juara itu lama ya Bu ya? Untuk pembelajarannya ya? iya. Kadang kita udah misalkan ada yang kita terjaring tentang anak karena ada siswanya yang kelasnya kelas awal, ya itu tetap kita ikutkan semuanya bisa meregenerasi ya, jadi mau bisa mengganti kakak-kakaknya. Kalau misalkan cuma ya memang dia nggak ikut lombanya, cuma kan ya ikut kan tahu kan apa sih yang dia kerjakan kakak-kakaknya sehingga dia bisa meraih juara itu gimana sih. Nggak harus tiba-tiba langsung dicoba langsung bisa, tidak mungkin. Jadi dari yang instan kan istilahnya. Berarti di vokasi ini tidak sesuai umur ya? SD pun bisa masuk ya? Apakah dari SMP sama SMA atau SD bisa Lebih vokasi? Bu ya. Kebetulan kalau asesmen talenta ini kita mulai dari SMP ya Bu. Kalaupun ada SD itu pun kelas tinggi dan memang khusus rekomendasi yang memang memungkinkan dia ikut asesmen talenta ya. Kalau generasi bukan iya hanya apa namanya itu kilas ya, kilas aja sih. Soalnya kan juga itu juga dibutuhkan untuk SMP SMA gitu. Iya. Untuk juaranya di nasionalnya ya Bu ya? Semuanya ya dari dasarnya aja, mulai dari tingkat kabupaten seterusnya itu mulai SMP. Oke, sekarang ngomong-ngomong di vokasi di tingkat nasional. Ibu ini sudah dengar-dengar dan saya tahu Ibu sudah mendapatkan juara di tingkat nasional ya. Itu gimana Bu ceritanya? Ceritanya yang gimana dulu nih? Ceritanya ketika sebelum lomba boleh dan itu setelahnya. Di sebelumnya gimana? Kalau sebelumnya berarti ini menceritakan tentang persiapan gitu kan? Ya, persiapan. Persiapannya itu tadi kan dari awal kita mengadakannya kan dari asesmen berangkatnya dari asesmen talenta itu. Oke. Asesmen talenta kita ada penjaringan, setelah penjaringan, nah kita drill. Oh maaf, bukan drill dulu, tapi
setiap minggu kita masukkan setiap hari Kamis itu Iya. itu kita masukkan vokasi prestasi. Setelah itu kalau buku sudah keluar, kita udah trial itu baru kita jadinya di situ. Terus ya udah kita ngikutin aja sih mana yang terbaik di antara karya-karya itu yang kita ikutkan yang mana. Yang pasti ya dengan banyak pengorbanan waktu, benar-benar tenaga ya tentang Latihan di sini berarti setiap hari pagi sampai malam atau pagi sampai sore itu kan pasti membutuhkan banyak biaya, waktu, tenaga, dan pikiran ya. ya. Tapi yang nomor satu itu ya Bu, kita membangun jiwa pejuang buat anak itu yang nomor satu ya Bu. Kalau kita yang kecil tapi tidak menekankan tentang jiwa pejuang, nggak akan tercapai ya itu ya. Maksudnya kita kan harus menjelaskan juga kita ini mau ngapain sih gitu. Iya. Nggak mungkin kita itu menyuruh anak sampai ngerti gitu tanpa kita ngasih tahu. Nanti yang ambisius cuma membimbing. Iya. Nggak tahu ya, anaknya nggak tahu ini apa, saya ini apa. Ya, kita jelasin anak-anak ini nanti kan ada lomba. Nah lombanya itu begini. Kalau kamu menang begini. Kalau kamu mau bisa jadi juara, kamu harus begini. Kamu harus begini gitu. Kita menanamkan itu Motivasi ya Bu ya. motivasi. Awal memang sulit ya Bu untuk pembentukannya. Tapi lama-lama mereka tahu kok bentuknya. Sekarang kita ngomong di kejuaraannya. Nah, siswa ibu ini pernah juara nasional? Pernah. Iya. Di tahun berapa Bu? Kalau juara mulai tahun berapa ya? 2021 pernah yang lomba kreasi berbekas itu lomba pertama kali yang menang. Tapi kalau mewakili Jawa Timur udah sebelumnya udah pernah. Tapi belum sampai juara. Oke. Jadi peserta aja. Tapi ya nggak apa-apa. Itu berarti kalau 2021 berarti luring ya Bu? Apa daring ya? Oh dari ya. Waktu 2021 kan Oke. COVID ya. Mulai saya ikut itu mulai tahun 2020 BF. Oke, Mulai tahun 2020 lama Bu? 4 tahun. 4 tahun. 5 kali. Mau 5. Nah tahun 2020 itu saya pertama kali ikut kebetulan di cabang kreasi berbekas. Pertama kali ikut, saya masih belum tahu apa kanan kiri apa yang saya lakukan. Cuma ya saya masih istilahnya masih nol lah. Cuman berangkat cuma butuh bismillah dan menunjukkan yang terbaik aja. Masih menyajikan kreasi yang paling terbaik di versi saya supaya malu-maluin. Berangkatnya sih dari itu aja motivasinya. Terus anaknya juga waktu itu juga dari pertama kali ikut, saya baru pertama kali ikut, terus anaknya juga dari pertama kali ikut. Jadi sebuah course waktu itu ya kan berikut. Tapi alhamdulillahnya langsung juara tingkat provinsi dan mewakili ke nasional untuk Jawa Timur. Itu ya. kalau boleh tahu siapa ibu nama siswanya? Namanya Reza Abdulhadi. Reza Abdulhadi. Sekarang masih sekolah di SMP kita. Masih kelas 2. Oke, kalau yang sudah lulus apa mana? Ada namanya Akbar Setiawan. Akbar Setiawan. Sudah lulus dan siap. Alhamdulillah sekarang dia udah bekerja. Alhamdulillah. Jadi mana? Kerja di pabrik Sampurna. Wow, keren. Iya. Dia berarti penyandang disabilitas tunarungu. Iya. Lalu untuk data kejuaraannya di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, Kebetulan kalau kita kejadian baru hari ini kita pecah nomor ya. wow, keren. Tangan Masuk ke juara nasional loh. Ibu saya mau minum. Oh iya, Boleh. Kayaknya Kalau tanda kecantikan
memang baru tahun ini bersalur dan saya ikut di 2020 ini ketiga kali saya ikut. Ya. 2 tahun sebelumnya saya hanya nyampe di juara kabupaten saja. Dan baru banget kemarin bulan berapa itu Bang? Kita ke Jakarta ya. Bulan 7 Tahun ini ya, Tahun ini. 2024. Iya. Masih fresh nih. Ya, gitu. Bu Tata tapi pernah kan juara yang pertama kali ikut itu saya ingat Bu Tata juara harapan berapa gitu ya? Oh iya, waktu dari Oh iya, pertama kali ikut jadi dia udah langsung masuk nominasi 6 besar. Saya masih terus yang tahun keduanya ya masih belum rezeki ya Bu Tata. Terus tahun ketiganya alhamdulillah surprise. Surprise. Saya senang banget loh. Selama ini saya nasional tidak pernah ada temennya. Terus tiba-tiba sekarang udah ada temennya. Senang banget. Ada dari penghasilan lain. Jadinya maksudnya kalau ada temennya itu kita udah bisa sering sharing sama Bu Tata ya. Maksudnya kita berangkat ada temennya, terus ada pesan bareng-bareng, kesana bareng-bareng. Caplok ya. Betul. Alhamdulillah. Benar benar. Betul. Kebetulan anak saya Cindy Zaskia. Namanya Cindy Zaskia. Betul. Dia sekarang masih SMA, belum lulus. Saya awal mula berkolaborasi dengan Cindy, menemukan Cindy. Itu memang anaknya sangat luar biasa. Bakat minatnya di kecantikan memang sangat tinggi. Dan dia tidak pernah mengeluh. Walaupun saya drill setiap hari, tidak pernah mengeluh. Hebat sekali. Iya sih, paling sulit itu memang kemauan anak ya Bu. Dia kemampuan anak dia ambisius juga. Sama kayaknya sama kita. Sini sama. Iya. Sama kita ya. Iya. Sini latih itu Sama-sama dan Kiki. Iya. Anaknya satu itu Kiki. Semangat saya Kiki. Kita tapi ya itu tadi kita harus pintar-pintar nih menjaga moodnya mereka. Betul. Ada kalanya juga karena lainnya, situasinya, karena Ibu harus kita tahu juga kita juga ada bosennya ya kadang ya. Menjaga mood memang penting ya. Jadi kita karena sudah lama bersama dengan anak kita itu, kita pasti terasa ya. Oh anak ini butuh main. Oh anak ini kayaknya butuh jalan-jalan. Asupan makanan juga ada yang Makanan nomor satu. Itu nomor 1. Terima kasih sekali untuk Ibu Evri. Terima kasih Ibu yang sudah sangat mensupport vokasi kita ya, vokasi prestasi dari segi pendanaan, terus motivasi mental women-nya. Terima kasih Bu Iva. Jadinya memang semua itu ada peran mendapat peran masing-masing. Kalau misalnya salah satu peran aja nggak jalan itu menurut saya tidak akan. Ibaratnya itu gini loh Bu, kalau atasnya udah nggak mau, runtuh semua dia. Kalau atasnya oke, lagi-laginya oke. Semangat. Terus juga sinusan kita ya Bang ya. Dengan prinsip kalau cuma berangkat malu-malu jangan berangkat. Terus saya motor. Saya militer ya di sini. Jadi terutama Pak Sugi itu saya ingat sekali waktu saya seleksi kabupaten di tahun kedua karena itu sudah luring ya, itu Pak Sugi mengatakan saya, Bu, ini anaknya benar-benar bisa kan? Kalau sekiranya kita bisa berangkat, saya langsung terbawa. Oh, jadi prinsip senior-senior di sini seperti itu ya. Mending nggak usah berangkat daripada kamu malu-maluin, daripada berangkat salah kadarnya. Iya, jadi kita sebagai pemimpin juga beban juga ya bagi Iya. Tadi juga kalau ketemu teman kuliah terus punya kita jelek, kita juga malu ya. Terus masih ingat nggak Sugi memberikan reward tapi bukan untuk diri kita Bu, tapi untuk
untuk bidang vokasi aja. Oh iya. Kalau aku juara provinsi, nanti kamu saya berikan alat ini, gitu. Iya. Semangat banget dong. Iya. Semangat dong. Ya itu keren. Bentuk apa ya? Apresiasi. Itu bukan oh iya dong, saya pasti bisa. Gitu ya benar. Apa sih ingat ya benar ya? Apalagi kata-kata kecantikan itu kan guys. Karena sebenarnya memang sudah ada tapi memang kita vakum, akhirnya banyak alat-alat yang nggak bisa dipakai, terus kita juga belum update alat yang baru kita nggak punya. Waktu itu saya nggak gratis pemirsa untuk mendapatkan alat-alat itu. Saya harus melakukan pembuktian ke Pak Suki selaku penggarap gitu kan. Terus itu dikasih saran sama dia, kalau kamu juara nanti kamu akan ke sini. Kamu butuh apa lagi? Oh iya, nanti ya kalau juara itu. Terus saya butuh uang Pak, uang saya sempit. Oh iya, nanti kalau itu kamu tak kasih uang gitu. Jadi ada syaratnya banyak sekali. Nah, aku untuk mencapai itu karena keinginan untuk mencapai itu ya kita menjadi semangat ya. Terima kasih Pak Suki juga. Jadi semua berkontribusi untuk semangat kita Bu ya, senior kita terutama. Sangat membantu ya Bu. Saya masih sangat ingat sekali Putri, sangat teman saya. Itu senior kata kecantikan Iya, itu senior kata kecantikan. Jadi dia yang lebih tahu dulu di lapangan itu seperti apa. Jadi saya dikasih jangan. Terus setiap kali ada seleksi dia juga ikut membantu saya. Nyari ini apa? Kasih baju modelnya, ya kan? Iya, Sama Pak Yana iya. gitu ya. Pagi-pagi dia datang, itu seru semuanya. Tadi di sini itu semuanya kerjasama ya. Betul, kerjasama semuanya antara kita yang menjalani dunia terus sama senior kita untuk memberikan gambaran-gambaran gitu ya. Kalau nggak ada senior juga nggak bisa. Kita kan tahu jalan dari mana kalau tanpa senior juga. Keren, terus kebiasaan disiplin di sini yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Eni. Tapi cuma didikan beliau ini sangat kita Merasa ya? Sampai sekarang ya. Iya. Saya tidak pernah berlalu untuk menuntut saya dan kok yang sudah terlambat ya. Akhirnya kita agak perubahan ya. Kita datang 5 menit lebih awal. Terima kasih Bu Eni. Udah gitu. Oke, sekarang kita mau ngomong pengalaman Ibu di tahun ini, tahun 2024, berarti Ibu Aminah sama Ibu Tata. Pengalaman di tingkat nasional, juara 1 ya. Untuk Juara satu. ya. Karena Provinsi Jawa Timur Kebetulannya Mas Yonanya tuh masih juara 2. semangat ya, semangat ya. Saya nggak tahu Bu, karena saya merintis lagi Bu nyebutnya. Oh, ini sudah lulus. Iya. Sebenarnya belum lulus, keinginan si Wanda yang kemarin menang juara 2 itu di kelas kedua kan, kelas 3 kan udah aktif. Oh iya. Berarti habis ini ada asesmen talenta lagi ya. Bulan 12 ini rencana Bulan ini, oke. harus ada asesmen untuk bicara dengan kita, dan kalau nggak ada itu nggak mungkin kita langsung comot. Ya. Semua ada prosedurnya. Kembali lagi Bu di pengalaman di Jakarta. tingkat nasional Jakarta. Untuk siapa? Ibu Aminah, saya catat dulu. Ibu Aminah dulu. Lagi seru soalnya. Saya telepon jam berapa ya? Jam 1 malam kalau nggak salah. Kalau saya mau curhat dia telepon. Aku loh tas nyampe. Biasanya tuh kan di tengah pasar cari bunga. Bunga Bu. Bunga ya waktu itu. Cari bunganya itu buahnya sore. Itu juga hujan-hujan ya. Iya. Saya dramatis pokoknya. Naik bajai. Seru dong membaca itu. Iya. Kalau pengalaman yang paling di Jakarta itu saya sama Bu Daryl. Oh, Jadi bukan saya aja, saya jalannya sama Bu Daryl. Kreasi vokasi prestasi pria itu sama Bu Daryl. Pak itu partner saya udah dari lama sekali. Ya cocoknya sama dia sih. Keren. Udah sama ngerti
dia pernah gonta-ganti partner, tapi jaraknya masih sama Darul. Sampai detik ini. Mungkin seselera kali ya gitu. Dan mungkin Darul yang lebih sabar dari saya. Harusnya Kita emang kadang-kadang nggak sabar sih, tapi dia yang mengerti saya. Selain suami saya. Udah yang kedua. Oke. Untuk berkata, kalau pengalaman seru saya di nasional itu karena dapat surprise ya. Surprise-nya itu jenisnya sedikit berubah. Jadi waktu TMB pertama, jenisnya tiba-tiba agak lebih sedikit dari waktu kita latihan itu kita TMB sedikit berbeda. Otomatis ya kita harus melakukan eksperimen ulang. Yang dimana saya, Bu Anjin itu partner saya dalam pendidikan dan siswa kami sini kita melakukan eksperimen itu setiap hari sampai 9 malam. Terus jam 5 pagi kita harus bangun siap-siap karena jam 7 sudah kita untuk nanti Iya sama saya pun juga gitu. ada berubah ya. Tapi sebenarnya ada beda, cuma kita diberikan materi sedikit, ya tidak sedikit sih lumayan ya, yang agak melenceng gitu, maksudnya yang surprise gitu. Waktu itu kebetulan kan saya mendampinginya kan yang super nasional itu kreasi merangkai gitu, jadinya itu kita dikasih bunga yang warnanya kita tidak tahu. Ya bayangin aja kita udah mempersiapkan bahan-bahan keranjang-keranjang semuanya dari rumah, ternyata kita dikasih Di prank ya. iya benar kita lagi prank benar-benar dikasih bunga yang kayaknya tuh udah masuk gitu sama tema kita. Oke. Nah itu kayaknya sebenarnya di situ udah otomatis dong saya sama Darul ya gimana caranya ini bisa masuk gitu. Itu aja sih yang paling akhirnya pulang malam tuh. nah ya belajarnya memang di situ semua, dan kita cari bunga-bunga yang bisa menggenerasi ya itu menggradasi yang bisa biar bunga yang prank tadi itu bisa masuk di pelajaran kita, temanya kita juga. Jadi kalau jam 12 malam, otomatis siswanya juga belajar jam 12 malam. Iya, Besoknya kan harus lomba ya. iya, Wah. sekali. Jadi anaknya baru tidur jam berapa, terus lagi kita beri lagi, mau berangkat pun kita beri lagi. Dan itu ya gunanya terus setiap hari sebelum kita ke sekolah itu Nah, fisik dan kaget-kagetannya bu. mau nggak mau harus siap ya kita. Iya, tuh. Wah, kita sudah di sana. Nggak mungkin kan kita bikin malu Jawa Timur kan? Nggak mungkin dong, keren. Ya pasti Ada dapurnya. itu namanya amanah kan, gimana caranya kita harus bisa kebenaran yang terbaik yang sebaik mungkin amanah kita memberikan kita ke Jawa Timur lah istilahnya ya, meskipun kita masih belum juara satu sih. Budaya memang kembali lagi ke senior kita ya, budaya kita. Nggak usah kan kalau bikin malu. Itu salah satu pada hari Ya jangan melekat diri. Ojo budal ini sini. Iya, Ya, tapi ojo itu yang berarti kita selalu belajar dan kaya terus Bu F. Nah, oke, lanjut aja juga. Pertanyakan juga. Udah lupa saya mau ngomong apa. Lanjutnya Bu F. lanjut. Lalu untuk Bu Aminah ini kan mensiasati adalah dengan kerjasama antara siswa, pendamping juga itu dalam Bu Aminah. Iya. Nah di sana itu ketika lomba, ketika anak-anak lomba itu kan butuh waktu berjam-jam. Nah gimana anak-anak fisiknya Iya. di sana? Yang pasti kita berikan suplai vitamin ya. Kalau itu ya juga istirahat yang cukup juga. Jadi meskipun dia tidur jam setengah 2 jam 1 itu dia tetap saya persilakan untuk tidur. Tapi jam sholat subuh try lagi, langsung lagi. Ya langsung try lagi untuk yang yang materi prank itu. Nah, bayangin kan belanja dari sore sampai siang setelah TM kan ada TM ya, setelah TM diumumkan prank
langsung belanja. Setelah belanja kita ke beli bunga apa itu ya, lupa saya namanya di Jakarta itu. Alhamdulillah ya di Jakarta kan masa nggak ada ya. Iya. Jadinya segala macam bunga ada, dan alhamdulillah harganya lebih sih. Semua ada dan bisa disiasati, dan anaknya alhamdulillah bisa. Iya bisa, cuman kemarin itu anaknya sih pas selesai udah langsung demprong gitu kan di bawah meja karena capek ya berapa jam. Karena jam hampir pingsan. Dia udah setengah pingsan. Wanda ya. Iya Wanda. Soalnya Wanda itu pertama kali ikut. Dia pertama kali ikut langsung loncat ke nasional. Jadi dia nggak naikin tangga-tangga dulu, udah langsung loncat pertama kali ikut langsung ke nasional. Jadi ya agak sukses juga ya. Tapi pengalamannya untuk Wanda ya, yang berkesan pasti. Namanya juga banyak kan. Akhirnya begitu. Terus kalau terus senternya sama Wanda, moodnya itu naik turun. Moodnya naik turun. Kalau dia nggak mau, udah mau dia. Dia semuanya Ini yang cuma mau ya kan. Nah itu kesulitan yang paling sulit menurut saya. Kesulitan yang paling sulit membangunkan moodnya Wanda itu. Kalau Harus pintar-pintarnya ibu ya. iya ngomong, benar-benar kita ngomong. Kan dia juga udah remaja kan, udah remaja. Labil. Iya, salah lebih. Kalau sebelum zoomnya itu kan sama Latif ya. Kalau Latif itu kan bertahun-tahun kan, dia udah ikutin juara. Iya, mentalnya udah mental juara. Dia maksudnya dia udah nggak pernah lelah, nggak pernah kenal apa ya, tidak mengenal menyerah. Kalau Wanda ini kan memang masih, jadi Wajar. iya wajar sih, apalagi tapi cewek ya lebih moodnya itu sulit. Ya kayak kita. Iya kan? Kalau untuk Tata, berarti Cindy ya. Iya, Cindy. Kalau Cindy ini anaknya nggak rewel, lebih dia kayaknya lebih mirip ke Latif bu. iya, Cindy ini lebih mirip ke Latif. Terus dia juga sangat kooperatif. Bahkan pernah di hari saya yang kedua itu saya ketiduran dan dia yang membangunkan saya. Aku sudah siang gitu. Jadi dia nggak masalah. Kalaupun dia misalnya setiap hari kita nyoba ya uji coba sampai jam 2 pagi. Belum jam 2 dia saya suruh tidur, saya rasa itu cukup deh besok. Dia malah marah ke saya, nggak mau, ini belum selesai, saya belum bisa. Oh iya itu sama banget bu, sama Latif juga kayak gitu. Dia malah marah, dia malah mukanya bad mood, dan nggak mau guys, marah. Mungkin gini bu, di kepalanya dia kan udah banyak kreasi, ya bayangan-bayangan, terus ibu mematahkan. Nah, Ya, betul. Bad mood ya. Padahal maksud saya kalau misalnya uji cobanya itu sudah cukup, dia bisa save tenaga ya, karena besoknya itu kan kalau lomba kecantikan itu berdiri ya, dia harus berdiri sekitar 2 sampai 3 jam berdiri per materi sama dengan itu belum waktu berdiri uji cobanya. Jadi dia lomba berdiri, terus istirahat sebentar, berdiri lagi dari sore sampai jam malam. Berdiri. Tidak ada. mentalnya udah kuat ya. Fisik dan mental. Fisik dan mental kan. Salut saya. Makanya kemarin saya sebenarnya ya agak sedih ya. Kok juara 2? Iya. Cindy-nya juga nangis waktu itu. Yes. Karena apa? Prestasinya juara 1. Prestasinya juara 1 dan setiap kali habis sesi lomba hampir semua orang sudah memuji dia, kasih selamat kamu yang hebat. Juara 2 speaker semua sampai nggak ada yang kan kita benar-benar kaget dan tiba-tiba dia naik sampai nangis. Pulangnya saya untuk menghibur dia ya saya saran kamu dia tetap sedih. Semoga tahun 2025 bisa juara 1. Iya. Kalau saya sih Wanda
Tidak ada itu, tidak ada target buat dia. Karena first pertama kali dia ikut, tapi alhamdulillahnya dia rezeki. Tingkat nasional sudah keren. Jadi alhamdulillah lah, ya. Lalu Bu, untuk tips dan triknya, mungkin sahabat Selasanda sudah menunggu itu. Kenapa Ibu guru pendamping hebat dari SLB Pandai bisa juara 2 tingkat nasional? Itu keren sekali. Pasti Bu Iva sangat bangga sekali sama ibu-ibu hebat dan guru-guru senior, teman-teman Ibu. Pasti sangat bangga ya kan Bu? Ya dong, kita kan nggak tahu. Nggak boleh juga kita punya pikiran Saya susah. belum Ibu nggak sama-sama. Begini Bu, minat gitu kan? Apa triknya ya? Triknya ya kita ingin menyajikan yang terbaik aja sih dan mengemban amanah yang teman-teman kalau dari sekolah yang Bu Iva kasih ke kita dipercaya membimbing anak-anak, berarti kita menjalankannya juga harus sepenuh hati dan ikhlas. Itu aja sih Bu ya. Gimana caranya semaksimal mungkin. Itu aja. Yang paling penting dari hati. Iya, betul. Itu bagus dari hati kan. Tapi satu lagi nih, Ibu berarti sudah cocok sama vokasi yang Ibu geluti. Jadi kan rasanya kan lebih enak. Ya, mencintai Iya. sudah juga kita. Mencintai vokasi. Partner juga ya. Partner itu sangat mendukung. Iya, benar. Kalau kita nggak cocok partnernya pasti. Maksudnya nggak ada hasil yang baik. Kadang beda apa sih ya? Diskusi terus sama-sama mencintai dunia. Ya, betul. Saya juga memang mencintai kreasi itu lah. Kan soalnya kan bukan kreasi itu kan banyak ada kreasi barang bekas, ada berangkai bunga, ada hantaran. Tiga itu yang selama ini saya pegang. Dan alhamdulillah tiga-tiganya udah pernah juara semua. Yang Keren sekali. udah pernah ya, juara juara satu. Tingkat nasional. Ya, Banyak sekali Ibu Aminahnya. Pengalaman-pengalamannya. Berarti Ibu Aminah ini pasti sudah diketahui seluruh Indonesia. Buat dari Ibu Aminah, ada yang tahu ya yang dikenal itu ya muridnya gue. kan sama guru pendampingnya. Pasti besok akan semoga bisa bertemu Ibu Aminah lagi di tingkat nasional tahun ini kan. Amin. Sama kita. 2025 2025. Amin. Amin. Semoga di Jawa Timur dulu. oh ya yang nomor satu semoga saya menemukan Murid ya? menemukan bertalenta. Masalahnya saya udah itu Bu, udah pada lulus. Jadinya saya mencari-cari dari dulu tahu ini sama Semoga dapat saya. betul ya. Ya semoga dapat menjadi Iya. Untuk Ibu Data, mau tips dan trik apa ya? Kompak. Kompak dalam artian instansinya, semuanya. Oleh teman, senior, semua saling mendukung. Kalau misalnya nanti saya harus latihan di luar jam dinas, di dalam jam dinas saya, otomatis menurut saya siapa yang menjaga. Nah, karena kebetulan saya punya teman ahli mereka Sudianti yang satu masih kuat saya, ya kan. mau jadi Selalu terjadi. Ya, itu sangat kooperatif dengan saya. Terus juga senior harus mendukung, terutama pas sekolah yang memfasilitasi kita secara betul-betul. Ya, kita sendiri. Ini harus kompak. Instansi dasarnya harus kompak. ada juga ibu yang dikorbanin lagi keluarga. Ya, keluarga. Beberapa bulan kita agak jalan berbagi keluarga. Biasanya sebelum seleksi kita sudah pindah rumah ya. Ke sekolah bawa daster udah tahu. Malam-malam ya, berarti kalau Ibu yang pulang tuh ya. Sekolah bawa daster. Maaf. Kebetulan memang murid saya ya, jadi dia kalau pulang sore malah marah dia. Jadinya untuk menjaga babynya saya ikut pulang malam. Sangat kompetitif sekali. Sangat kompetitif. Oke. Lalu sekarang untuk menutupi ini, harapan Ibu untuk tahun 2025 dan untuk siswanya yang saat ini sudah lulus, sudah lolos di tingkat nasional ini apa? Kalau saya itu
manfaatnya dari lomba ini. Saya ingin anak-anak bisa survive juga dengan kehidupan di masa depannya. Dan perjuangan-perjuangan dia itu adalah gambaran kecil untuk dia menjalani hidup, di mana dia harus berjuang dengan label-label masyarakat dia anak disabilitas. Ya. Jadi kan mentalnya dia kalau dia juga punya tujuan, dia berjuang juga untuk survive kehidupannya. Ya kan? Nomor satu itu nggak sih? Karena masyarakat sekedar medali. Menurut saya manfaat dari lomba itu ya. Kalau Ria itu kan memang jangka panjangnya kurang ada ya. Kalau misalnya juara nih lomba Ramkas, memang kecil kemungkinan itu akan dibawa dia sekolah dulu sih uangnya. Dalam artian harapannya Fuam dan saya mungkin sama, jiwa kompetitif itu yang cuy. Nah kalau untuk data kecantikan juga bisa Bu buka FUA gitu kan Salon. kalau operasi apa bunga itu juga bisa sih buka kayak sekarang kan lagi musim tuh kayak terus bisa buka dekor loh Bu, itu ranahnya sana. Jadi buka situ. Bayangin ini kan ada ini tenaga itu kan biasanya membutuhkan jasa. Jadi pernah ada yang garden itu kan juga tujuannya begitu. Jadi semuanya berkelanjutan. Yang bisa mungkin bisa ya dijadikan ladang menjadi cuan. Kalau ya hantaran kan juga itu mempunyai peluang bisnis juga kan. Saya juga pernah menjalani itu ya Bu ya, jadinya lumayan lah untuk menjadi itu. Itu kayaknya sama. Sebenarnya saya jadi manfaat aja sih. Tapi nomor satu sih mental yang kita didik itu yang kita bentuk itu terbawa ke kehidupan. Nah iya, harus survive lah pokoknya. Dia harus misalkan kita kerja nih seperti Iwan itu kan udah kerja yang semoga dia kuat lah intinya. Kalau kerja lagi kan di sana kan biasa, maksudnya dia menjadi minoritas. Iya. Itu Namanya reguler ya. Iya. Gitu. Terus di situ mungkin biasanya mereka rasa percaya diri ya kita kan. Itu. Nah, rasa percaya diri itu menjadi modal. Jadi sih kita kalau kita monggo sama. Cuma kalau saya lebih sih sama makin lama sih dia makin mengerti. Kalau misalnya saya harus begini biar juga mau pecah-pecah itu tidak semua siswa mampu. Saya mengamati beberapa siswa yang ASN saja yang mengerti. Kalau saya nanti saya latihan jam 8 berarti saya harus berangkat jam 7. Kalau nanti saya pulang jam 8 malam saya bawa baju ganti dan bukan hal sederhana biar daripada yang tidak ikut prestasi. Manfaat untuk anak banyak sekali ya, banyak sekali. Sepertinya orang tua juga harus mendukung ya. Ya itu nomor one. Berarti ibu juga berkomunikasi terus intens ya, bersama dengan orang tua. Pasti kita bersama. Terusnya kita ini lagi melakukan apa? Lomba ini kita pasti itu udah kita komunikasikan ya kita. Terus jauh ini orang tua saling mendukung. Alhamdulillah mendukung. Kalau di awal kadang pernah sih saya menemukan murid yang curhat. Iya. Pakai bebas. Minum ya. Ya, silakan minum dulu. Ya, ada sih kalau mungkin karena pertama kali ya Bu ya mengkhawatirkan karena namanya kok yang waktunya yang pulang, aja belum pulang, jam segini udah pulang, khawatir lah ya, kabarnya mungkin sakit, kecapean atau apa gitu. Terus jauh ini kan support makan vitamin kan sudah tapi kan namanya orang tua, terus saya juga sebagai orang tua kadang jadi mengkhawatirkan hal itu ya.
Dan sudah seperti anak sendiri ya Bu. Dan kita juga dapat kehormatan, jangan lupa lah. Dan Ya. Terima kasih Tifa. Ya, itu juga sangat bagus sih. Jadi anak-anak juga memang sakit ya. Tentunya menunya menu sehat loh. Wah, 5 sehat. 5 sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Sebenarnya susu Bu. Iya. Karena itu kayaknya buta pada dengan juga susu. Kalau tidak ada susu makin bubur. Kopi sih kan. Kopi sih nomor 1 nih Tata. Suka kopi makanya nih kopi. Yuk kita bang. Kita sekarang. Oke, sepertinya ini sudah lama ya kita ngobrol-ngobrol bareng sama guru hebat dari SLB Pandaan. Nah, semoga ini podcast perdana kita. Ibu, Alhamdulillah kita berada di podcast pertama gitu ya. Dan kita keren ya di sekolah. Tingkat sekolah masih Maksudnya. semoga di podcast perdana ini ada podcast-podcast yang lain. Semoga kita bisa manggil orang tua sini untuk ibunya sini. Ibunya lagi dan Wanda. Iya. Itu juga penting sih. Iya. Sama mungkin sama siswanya. Tak lupa juga sama Ibu Iva. Ya kan? Oh iya sama kita punya harapan. Saya punya harapan. Oke, apa? Mungkin apa ya? Banyak guru-guru juga yang mungkin mau apa ya? Iya mau lah, mau jalan kita gitu. Jadi kita nanti bisa lantai gitu jabatannya. Mestinya betul sama kemudahan seperti Ya, semoga Ibu juga bisa ngobrol sama teman-teman Ibu di SMP Pandaan. ya semangat buat teman-teman apa ya jangan malu mengeluarkan ide dan pendapat serta kreasi katanya apapun itu yang jadinya positif ya. Karena Bu Iva sudah menerima pendapat yang tinggi kok. Sangat. Alhamdulillah Ketika share kepala sekolah yang Kita tidak. iya keren Ibu Iva. Semoga Ibu Iva menduduki bangku ini bisa share sama kepala sekolah kita. Sebelumnya kita sekali ya Bu. Sudah berjanji. Iya, sudah ya ini. Oke, terima kasih buat sahabat Selasanda. Nah, kita tentunya sekarang sahabat Selasanda. Podcast Selasanda, semua teman-teman yang sekarang melihat, sahabat Selasanda, terima kasih sudah mendengar sampai full. Semoga dengan podcast ini teman-teman semua, sahabat semuanya bisa mengambil petik hikmahnya yang jelek-jelek. Tolong jangan ditiru. Maaf. Yang bagus-bagus saja, saja. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. ya pastinya dengan situasi yang lebih menarik Jangan lupa di podcast Selasanda. Belum telepon ya. Belum tagline. Cukup ya. Ayo. Bu F ya sebagai hostnya Asal benar di Pandaan. Bergerak bersama, sukses bersama. Assalamualaikum.